Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala usaha yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, pada kesempatan kali ini kembali lagi Jojo Entertainment akan menyuguhkan sebuah informasi menarik tentang kiprah dari seorang aktris ternama pada era-era 1980-an bahkan hingga 1990-an. Aktris yang akan gue bahas kali ini merupakan salah satu aktris tersohor di dunia perfilman laga klasik Indonesia nih kawan. Bahkan namanya mulai booming pada pertengahan tahun 1980 hingga 1990-an nih. Penasaran siapakah beliau dan bagaimanakah kisah sepak terjang beliau di dunia perfilman Indonesia? Yuk kita simak video selengkapnya. Caca. Yaps, beliau adalah Devi Ipone atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya sebagai Devi Sabah. Sabah sendiri diambil dari salah satu wilayah yang ada di negeri jiran Malaysia nih kawan. Karena sebelumnya Devi Ipone pernah tinggal dan menetap di wilayah tersebut pada tahun 1984 hingga 1985 nih. Dan kemudian Devi Ipone ini hijrah ke Indonesia yaitu ke Jakarta pada tahun 1986 akibat suatu masalah yang dihadapinya ya, hingga membuat dirinya ini frustasi. Dan siapa sangka Devi Ipone ini mampu menghadapi berbagai masalah yang ada di kehidupan pribadinya nih kawan. Hingga dikabarkan pada tahun 1987 ia dikabarkan bekerja di salah satu salon kecantikan yang ada di Jakarta saat itu. Dan pada akhirnya di tahun 1987 Devi Ipone bertemu dengan seorang sutradara yang bernama Bizit Kadaryono untuk berperan di salah satu film yang berjudul Kuburan Angker pada tahun 1987 serta membintangi sederetan film-film terkenal lainnya, yaitu diantaranya Sepasang Iblis Betina lewat serial Wiro Sableng yang diproduksi pada tahun 1988. Oke kawan-kawan, buat kalian generasi tahun 1980 hingga 90-an tentunya sangat tahu betul tentang aktris yang satu ini. Adalah merupakan salah satu aktris yang kerap kali membintangi di serial film Wiro Sableng dan juga film-film laga klasik lainnya nih kawan. Kiprahnya di perindustrian perfilman Indonesia ini cukup membanggakan sekali nih atas aksi-aksi beliau di atas panggung. Wow, keren. Yaps, nama Devi Ipone boleh disejajarkan dengan aktris-aktris pesohor lainnya ya, seperti Eva Arnaz, Dana Christina, dan aktris lain sebagainya. Yaps, film yang mengangkat namanya hingga terkenal di seluruh antero Nusantara yaitu film yang bekerja sama antara perusahaan terbesar Hong Kong yakni Golden Gate yang bekerja sama dengan Indonesia yakni PT Tobali Indah Film yang berjudul Ekspedisi Harta Karun atau judul internasionalnya Stone Age Warrior. Film ini turut dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Hong Kong kala itu ya, seperti Louis Van Siwong, terus ada Nina Lichi, dan dibarengi dengan aktor senior lainnya dari Indonesia yaitu Adven Bangun dan juga Devi Ipone sendiri serta Edi Gomblo. Film ini merupakan film debutnya yang pertama di dunia internasional sebagai Devi Ipone nih kawan. Wow, keren kan? Setelah perannya dalam berakting di film Stone Age Warrior, nama Devi Ipone sendiri mulai dilirik oleh para sutradara maupun produser-produser tanah air di Indonesia nih kawan. Bahkan film-film aksi laganya ini sudah cukup banyak beliau perankan.
Dan pada tahun 1991 lewat sebuah film yang berjudul Saat Ku Katakan Cinta, Devi Ipon ini tak pernah lagi aktif di dunia perfilman Indonesia nih kawan. Bahkan dikabarkan beliau ini telah dinikahi oleh seorang pria bule asal Amerika Serikat dan tinggal menetap di Amerika nih. Dan kemudian pada tahun 1996 Devi Ipon pun kembali aktif lagi di dunia perfilman Indonesia, bahkan sempat menghiasi dunia layar kaca lewat beberapa serial, miniseri atau sinetron kala itu, yaitu diantaranya yang berjudul Mawar Merah dan Cinta serta Nokta Merah Perkawinan pada tahun 1997. Namun di balik karirnya yang mulai aktif kembali pada tahun 1996 ini dikarenakan bahwa bahtera rumah tangga yang dibangun oleh Devi Ipon ini kandas pada tahun tersebut, yaitu di bulan April di tahun 1996. Sehat selalu untuk Devi Ipon. Yaps, Devi Ipon atau Devi Sabah lahir pada tanggal 24 Mei 1964 di Nunukan, Kalimantan Timur, Indonesia nih kawan. Beliau pun mempunyai banyak nama-nama panggung seperti diantaranya Devi Olwan, terus Devi Permata, dan juga ada Devi Ipone, dan juga ada Devi Sabah yang disandangnya hingga saat ini nih. Untuk pekerjaan atau profesi beliau merupakan sebagai seorang aktris dan merangkap sebagai seorang penyanyi. Karir beliau dalam bernyanyi atau tarik suara ini tidak lama ya kawan. Beliau hanya mengeluarkan satu album, yaitu diantaranya yang berjudul Lain Lubuk Lain Ikannya, yang dinaungi bersama Arvita Group pada tahun 1990. Hingga pada akhirnya Devi Ipon pun lebih memilih untuk berfokus menggeluti karirnya di dunia seni peran atau dunia perfilman di Indonesia. Wah, ternyata story perjalanan karir beliau di dunia entertainment di Indonesia, terutama dunia perfilman ini cukup menarik perhatian nih, dan bahkan kita apresiasi atas perjuangan beliau dalam menempuh karirnya di perindustrian perfilman di Indonesia. Keren, sehat selalu dan banyak rezeki buat beliau ya hingga saat ini dimanapun beliau berada nih kawan. Amin amin amin. Oke ya, di sini juga gue akan ngebahas atau mengulas tentang catatan filmografi yang nanti bakalan gue list ya, dari debut pertamanya di dunia perfilman yang digeluti oleh seorang Devi Ipon. Seperti apakah untuk catatan filmografinya? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Setelah debutnya di dua film pada tahun 1987 lewat sebuah peran-peran figuran ya, kini peran resminya didapati pada tahun 1988 lewat sebuah film yang berjudul Sepasang Iblis Betina untuk perannya sebagai Iblis Betina. Dan di tahun ini juga ada Sengatan Satria Beracun, merupakan sebuah serial Wiro Sableng juga ya, yang berperan sebagai Anggini. Kemudian dilanjut di tahun ini juga ada Raja Wali dari Selatan yang berperan sebagai Fatimah. Dilanjut di tahun ini juga di 1988 ada Kecubung Sakti serta Tertangkap Basah yang berperan sebagai D5. Dan di tahun ini juga ada Neraka Lembah Tengkorak, merupakan serial Wiro Sableng juga nih kawan. Lanjut pada tahun 1989 ada Naga Seribu yang berperan sebagai Sari. Kemudian ada Musnahkan Ilmu Santet yang berperan sebagai Ratu Santet. Dan di tahun ini juga ada Syekh Siti Kobar Membangkang yang berperan sebagai Putih Mewangi. Dilanjut pada tahun ini juga ada Di Sana Mau Di Sini Mau, merupakan sebuah film yang bergender komedi. Kemudian di tahun ini juga ada Kristal Cinta serta Jeritan Bulan Madu yang berperan sebagai Diana. Dilanjut di tahun ini juga ada Pertarungan di Gunung Setan yang berperan sebagai Campa. Lanjut pada tahun 1990 ada Ekspedisi Harta Karun atau Stone Age Warrior yang berperan sebagai Lucy. Kemudian di tahun ini juga ada Tapak-Tapak Berdarah yang berperan sebagai Laila. Dilanjut pada tahun ini juga ada Titisan Dewi Ular, untuk pertama kalinya beliau beradu akting bersama Jeffrey Waworuntu dan juga Susana si Raja Horor. Kemudian pada tahun ini juga ada Pedang Naga Pasa yang beradu akting bersama Erik Sumadinata. Dilanjut ada Raja Wali dari Utara yang berperan sebagai
sebagai Nawangsi yang beradu akting bersama Berry Prima. Yaps, kemudian pada tahun 1991 ada Penumpas Ajaran Sesat yang berperan sebagai Anggun. Dilanjut di tahun ini juga ada Saat Kukatakan Cinta. Kemudian pada tahun 1997 ada Misteri Kebun Tebu serta Noda Merah Perkawinan yang berperan sebagai Sarah. Dilanjut di tahun ini juga ada Birahi Perempuan Halus yang berperan sebagai Donna, dan film terakhirnya di tahun 1997 ada Tak Cukup Hanya Cinta. Nah, jadi sejak tahun 1997 hingga saat ini nama Devi Epon ini semakin terlupakan, bahkan nyaris tak terdengar di dunia perfilman di Indonesia nih kawan. Nah, jadi bagaimanakah tanggapan kalian tentang sosok seorang aktris yang satu ini ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Semoga informasi tersebut dapat menambah informasi buat kalian para penikmat atau pecinta film-film klasik Indonesia. Sehat selalu buat kita semua. Bye bye.